Perkenalkan, nama saya Nur Fadia dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 dengan NIM 602 022 021 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk memenuhi tugas final dari Bapak Profesor Dr. Syafarudin SAG MSI. Selamat menyaksikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Pengelolaan keuangan publik yang baik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan dua pilar penting dalam tata kelola keuangan publik yang baik. Transparansi adalah keterbukaan dalam menyediakan informasi kepada publik tentang bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Hal tersebut berarti bahwa semua keputusan tentang penggunaan dana publik harus dijelaskan secara terbuka dan jelas, dan informasi tersebut harus mudah diakses oleh publik. Kemudian, akuntabilitas adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengelola dana publik. Hal tersebut bahwa mereka harus dapat menjelaskan dan mempertahankan keputusan mereka, dan harus ada mekanisme untuk menghukum mereka jika mereka gagal memenuhi standar yang ditetapkan. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik memiliki berbagai manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Dan yang ketiga adalah mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas ini dalam pengelolaan keuangan publik harus ditingkatkan. Untuk pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama untuk mewujudkannya. Transparansi pengelolaan keuangan publik dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Yang pertama, penyediaan informasi keuangan publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan publik. Dan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan keuangan dan lembaga yang independen. Kemudian, akuntabilitas keuangan publik dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Terus yang kedua, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Dan yang ketiga, tindakan hukum terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan publik. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik memiliki berbagai manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Dan yang ketiga adalah mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas ini dalam pengelolaan keuangan publik harus ditingkatkan. Untuk pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama untuk mewujudkannya. Dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik
mempunyai beberapa tantangan. Yang pertama, kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya apa itu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dan yang kedua adalah keengganan pemerintah untuk membuka informasi keuangan publik. Dan yang ketiga adalah kurang independensi lembaga pemeriksa keuangan. Dan yang keempat adalah kurang kuatnya penegakan hukum terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan publik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan berbagai upaya-upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya apa itu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dan kedua, pemerintah perlu membuka informasi keuangan publik secara transparan dan akuntabel. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu memperkuat independensi lembaga pemeriksa keuangan. Dan yang keempat, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan publik. Ada beberapa contoh penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Yang pertama, seperti pemerintah telah menyediakan informasi keuangan secara terbuka di website Kementerian Keuangan. Dan yang kedua, pemerintah telah melakukan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang ketiga adalah pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan untuk menangani kasus-kasus tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Namun, masih ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik yang sepenuhnya. Jika transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik, ada beberapa risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, terjadi korupsi. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, ada kemungkinan besar terjadinya korupsi. Dalam hal ini, dana publik dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun politik, bukan untuk kepentingan publik. Kedua, pengeluaran yang tidak efisien. Tanpa pengawasan yang tepat, dana publik dapat digunakan dengan cara yang tidak efisien ataupun tidak efektif. Misalnya seperti uang dapat dibelanjakan untuk proyek yang tidak perlu ataupun tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dan yang ketiga, ketidakpercayaan publik. Jika masyarakat merasa bahwa dana publik tidak dikelola dengan baik, ini dapat menyebabkan ketidakkepercayaan terhadap pemerintah. Ini dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik. Dan yang keempat adalah hambatan pembangunan. Jika dana publik tidak digunakan dengan cara yang paling efektif, ini dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya jika uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan atau infrastruktur malah disalahgunakan. Ini dapat memiliki dampak negatif jangka panjang pada masyarakat. Dan yang kelima adalah pelanggaran hukum. Dalam beberapa kasus transparan dan ketidakakuntabilitasan dalam pengelolaan keuangan publik dapat mengarah pada pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada sanksi hukum bagi individu atau organisasi yang terlibat. Mengapa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik? Karena transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik. Karena keduanya mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan mengurangi risiko korupsi dan memastikan efisiensi penggunaan dana publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dan di mana uang mereka digunakan, sementara akuntabilitas memberikan jaminan bahwa para pengambil keputusan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut. Ada beberapa saran tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai ataupun meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dan yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Pemerintah di sini harus
pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana keuangan publik ini bekerja. Ini akan membantu mereka memahami bagaimana dana mereka digunakan dan bagaimana sebenarnya mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat di sini harus memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang bagaimana dana publik digunakan. Hal ini bisa melalui forum publik, konsultasi, ataupun platform online. Dan yang ketiga adalah transparansi dalam pengadaan publik. Pemerintah di sini harus memastikan bahwa proses pengadaan publik transparan dan terbuka untuk penelitian publik. Ini akan membantu mencegah korupsi dan memastikan bahwa kontrak yang diberikan ini kepada perusahaan yang paling layak. Dan yang keempat adalah pengawasan masyarakat. Nah, di sini masyarakat harus diberdayakan untuk mengawasi penggunaan dana publik. Ini bisa melalui pembentukan kelompok pengawas atau melalui penggunaan teknologi untuk melacak pengeluaran publik. Dan yang kelima adalah penerapan teknologi. Di sini pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya seperti mereka bisa menggunakan blockchain untuk melacak pengeluaran publik ataupun platform online untuk memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik memiliki peran, yaitu peran krusial. Dalam pengelolaan keuangan publik, transparansi memastikan informasi keuangan publik dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat dan menciptakan dasar untuk pengawasan yang efektif. Sementara itu, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik, mendorong efisiensi dan mengurangi risiko kondisi kombinasi keduanya, dan menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan negara. Contoh transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan publik yang baik, yaitu dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik mencakup publikasi rinci anggaran dan laporan keuangan pemerintah. Sementara pada akuntabilitas terwujud melalui audit dan independen. Mereka mempertanggungjawabkan penuh atas penggunaan dana publik. Misalnya seperti pemerintah membuka akses publik ke informasi keuangan melalui situs web resmi dan auditor. Di sini auditor independen memastikan dana digunakan sesuai aturan dan manfaat masyarakat. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang penting dalam tata kelola keuangan publik yang baik. Keduanya saling berkaitan dan saling mendukung, di mana transparansi menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya akuntabilitas. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan berkolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.